Hai Sobat Terosi, perkenalkan dengan saya Dr. Tresya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kembali lagi bertemu di podcast Perosi dengan topik pengeroposan atau pengapuran, apa bedanya? Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu Dr. Faisal Parlindungan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Dr. Faisal merupakan staf divisi reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Selamat siang Dr. Faisal. Selamat siang, Dok. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik, Dok. Baik. Baik dokter, kita hari ini mau bicara tentang perbedaan antara osteopengapuran dan pengeroposan. Karena di awam nih dok masih banyak yang agak bolak-balik nih dok. Nah sebenarnya dok apa sih definisi dari pengeroposan dan pengapuran itu dok? Baik. Makasih, Dok. Kalau Sobat Pedosi sekalian, jadi memang kalau untuk pengeroposan dan pengapuran itu jauh bedanya, Dok. Jadi kalau pengeroposan itu dialami di tulang, jadi kehilangan atau kekurangan kepadatan tulang. Sedangkan kalau pengapuran itu dialami di sendi. Sendi itu adalah tempat ketemu tulang dengan tulang. Nah, jadi pengapuran itu adanya di sendi sehingga akan mengganggu mobilitas atau kemampuan sendi untuk melakukan gerakan. Kalau saya dok ya, saya senang mengistilahkan bagaikan pintu. Nah, kalau pengeroposan itu daun pintunya lapuk, dok. Daun pintunya, oke. Lapuk. Sedangkan kalau pengeroposan itu engselnya itu karatan. Oh, Nah, beda kah? Nah, itu untuk analogi awamnya, Dok. jadi supaya sobat Perosi bisa paham ya dok. Iya. Jadi yang perlu digarisbawahi kalau dia pengeroposan Di itu tulang. tulang, Nah, tapi kalau pengapuran di sendi. sendinya. Nah dok, terus kira-kira dok nih ya, apa sih penyebab utama dari pengeroposan dan pengapuran itu? Beda nggak tuh penyebabnya dok? Baik. Sobat sekalian, tentunya tempat masalahnya kan beda, sehingga tentunya juga penyebabnya beda. Kalau pengeroposan tadi sudah sempat kita singgung bahwa itu disebabkan oleh kekurangan kepadatan tulang. Jadi tulangnya menjadi tidak padat sehingga menurunkan kualitas tulang dan mudah patah. Jadi ibaratnya kalau tulang yang kuat jatuh itu nggak patah. Ya. Tapi kalau tulangnya sudah mengalami penurunan kepadatan, mengalami pengeroposan, jatuh sedikit gampang patah. Dok, jadi kalau dokter bilang tadi mengalami pengeroposannya tuh jadi karena apa tuh pengeroposannya bisa padatannya jadi berkurang? Ya, penyebabnya macam-macam. Yang paling utama itu tentu usia, ya. Usia ini juga kita bedakan nih, wanita dengan laki-laki. Nah, kalau wanita, dia akan sangat mudah, sangat gampang mengalami pengeroposan pasca menopause. Jadi, kita ketahui kalau wanita yang pasca menopause akan mengalami kekurangan estrogen. Nah, estrogen ini bagus untuk metabolisme tulang. Sehingga jika dia sudah kehilangan atau kekurangan estrogen, maka tulangnya akan menjadi semakin lama untuk kehilangan kepadatan, Padatan tulang. begitu. Sedangkan kalau untuk laki-laki, Dok, biasanya akan mulai mengalami pengeroposan kalau usia tua di atas 70 tahun misalnya. Jadi tidak begitu dipengaruhi oleh estrogen kalau Oke, laki-laki, betul. Berarti harus tuh. hati-hati nih ya kepada para, sobat Perosi terutama yang wanita yang usianya, menjelang menopause atau dia sudah menopause, harus diperhatikan terkait dengan kepadatan tulang ini ya? Iya, Dok, bahkan kita punya istilah khusus, Dok, namanya postmenopause Nah, osteoporosis. Itu yang paling banyak dijumpai dan kadang-kadang teman-teman ya, khalayak awam itu tidak ngeh kalau pasca menopause itu akan mengalami peningkatan risiko untuk, mengalami osteoporosis osteoporosis, tadi. oke. Nah Dok, terus kalau tadi kan kita ngomongin osteoporosis nih Dok. Kalau tadi yang satu lagi Dok, Pengapuran ya? pengapuran? Nah, kalau pengapuran atau OA atau osteoartritis ya, itu lebih diakibatkan masalah pada sendi. Nah, penyebabnya ini sebetulnya kalau mau kita istilahkan awam, itu akibat pembebanan sendi yang berlebihan, sehingga sendinya menjadi aus atau karatan. Ya. Nah, kita ketahui, sendi itu punya lapisan pelindung.
lapisan pelindung kita katakan sebagai cartilage atau tulang rawan, itu ada di ujung tulang. Nah, pada pengapuran, lapisan tulang rawan ini akan menipis, pecah-pecah, bahkan habis. Sehingga ujung tulang ketemu langsung dengan ujung tulang jadi mengakibatkan pengapuran. Jadi dia ada gesekan ya pada saat ini ya? Gesekan, betul. Dan itu biasanya juga paling utama dialami oleh usia tua, namun usia muda bisa mengalami kalau ada faktor risiko, misalnya Contohnya obesitas. Nah, oke, jadi kalau pasiennya obesitas ya, obesitas itu kegemukan ya? kegemukan. Jadi kondisi kegemukan ini akan mengakibatkan sendi mengalami pembebanan yang sangat tinggi, Berlebihan ya? berlebihan. Lama-lama lapisan tulang rawan tadi akan terkikis akibat beban yang berlebihan tadi. Oke, Dok, kalau tadi, pengeroposan tulang tadi nih ya, tadi kan mengenai sendinya itu. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh pasien, Dok? Gejalanya sama dengan, eee Dengan pengapuran. betul, Nah, ini Dok, ini sangat baik sekali. Eee, ini biasa suka nipu Dok istilahnya ya. ternyata juga suka nipu ya? Nipu nih, suka nipu. Jadi pengeroposan tulang itu tidak ada gejala Dok. Kita nggak tahu tulang kita keropos atau tidak, namun akan mulai muncul gejala kalau sudah ada patah tulang. Jadi ada trauma dulu, patah, baru Ada patah tulang baru skip. Tapi kalau belum patah tulang, maka tidak ada gejala. Beda dengan pengapuran. ya. Kalau pengapuran gejala awalnya tentu sakit pada sendi, kemudian bisa mengalami bengkak pada sendi, kemudian juga bisa mengalami susah menggerakkan sendi. Tapi kalau pengeroposan tidak. Nggak ada. Dok, kalau pengapuran tadi kan ngomongin sendi, kira-kira sendi mana sih, Dok, yang paling sering nih, mungkin dokter banyak pasiennya nih, yang paling sering mengeluh tuh di bagian sendi mana, Dok, biasanya? Ya pasien saya banyak juga saya konsulkan ke beliau untuk rehabilitasi. Nah, jadi kalau untuk sendi, yang paling banyak itu tentu sendi yang menopang tubuh, ya, weight bearing joints. Yes. Paling banyak itu misalnya di lutut. Ya, Nah, buat sobat-sobat perosi mungkin yang sudah mulai mengalami gangguan, kalau jalan lututnya sakit, sakit ya, hati-hati jangan-jangan sudah mulai mengalami pengapuran, apalagi usia sudah tua betul. atau walau masih muda namun obesitas. Kadang ada yang mengeluh ya, Dok, dia suka bunyi-bunyi gitu kan, itu tadi berarti sendinya yang Itu salah satu tandanya. Namun, selain di lutut, bisa juga mengalami pengapuran pada sendi yang lain, menyokong tubuh, misalnya sendi panggul. sendi panggul, Nah, sendi panggul juga banyak nih dok yang mengalami pengapuran, ya. Jadi kadang-kadang juga sendi pada ankle. Nah, itu pergelangan kaki ya? kaki, bagian kaki gitu. Oke. Nah, kemudian, Dok, jadi bagaimana nih cara kita nih, Dok, untuk kita bisa mencegah si pengapuran, apakah bisa dicegah? Dan juga pengeroporosan ini bisa juga nggak dicegah? Baik, kita ngomongin satu-satu ya dok ya. Betul. Kita ngomongin pengeroposan dulu. Pengeroposan dulu. Jadi tentunya pengeroposan ini bisa kita cegah dengan menjaga kekuatan kesehatan tulang. Caranya? Menabung tulang, Dok. Nabung. Gimana, Dok, tulang kita Jadi bukan cuma duit yang ditabung ya, tulang juga harus ditabung ya? tulang juga mesti ditabung. Jadi kita sejak muda itu mesti banyak aktivitas sehingga tulang kita kuat. Jadi ketika misalnya sudah usia pasca menopause, tulangnya tidak terlalu cepat untuk mengalami kehilangan kepadatan atau pengeroposan. Jadi, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melatih latihan fisik. Latihan Latihan fisik. fisik yang adekuat. Jadi Contohnya gimana tuh, Dok? Nah, mungkin ya sobat Orasi biar ya, tahu kan? jadi sobat perosis sekalian semua ya, mesti sejak muda itu melakukan latihan yang membebani tulang ya. Bisa angkat beban misalnya, atau bisa misalnya push dia sit up. Berarti yang harus ada beban ya, Dok, ya? Iya, yang membebani sehingga, tulang itu selalu distimulasi Dirangsang berarti sehingga selalu ada berbentuk tulang-tulang tulang yang baru, tulang-tulang muda. tulang-tulang muda. Iya, Oke. gitu. Jadi, kalau sejak awal kita sudah mulai menabung tulang, mudah-mudahan ketika sudah usia pasca menopause atau laki-laki usia tua, tulangnya itu akan tetap bisa padat. Padat. Tuh. Oke. Walaupun mungkin yang namanya pengeroposan akibat usia memang kita Dicegah ya? tidak bisa hilang sama sekali, Pasti akan ada? pasti akan ada. Oke. Namun kita bisa memperlambat Memperlambat. pengeroposannya, demikian Dok. Nah, kalau Kalau tadi pengapuran gimana, Dok? kalau untuk pengapuran tentunya
konsepnya adalah kita menjaga supaya beban sendi itu jangan kebanyakan, Jangan jangan berlebihan. jangan berlebihan. Yang paling penting di awal juga Dok, menabung sendi nih. Menabung sendi. Oh Menabung tadi sen berarti ada menabung tulang, ini menabung sendi untuk pengapuran. sendi itu menabung pelumasnya Dok. Oh oke. Jadi kita ketahui sendi itu butuh pelumas. Jadi pelumas itu membantu sendi itu melakukan gerakan yang, licin, Terus gitu. Nah, bagaimana kita menjaga pelumas supaya tetap ada? Tentunya kita jaga beban sendi jangan terlalu banyak. Yang paling penting satu, jaga berat badan. jaga obesitas juga dong Dok ya? Iya, jadi ini sejak muda nih Dok, sejak muda mesti kita usahakan upayakan hidup sehat untuk menjaga berat badan supaya sendinya itu tidak mengalami pembebanan yang berlebih. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik yang istilahnya low impact. Low impact, Low oke. impact itu maksudnya tidak begitu membebani sendi. Yang paling bagus itu misalnya berenang, sepeda statis, kalau mau jalan, mau jogging juga silahkan, tapi usahakan menggunakan alas kaki yang kuat, sehingga sendi itu tidak mengalami beban yang Berlebihan? berlebihan, tuh. Jadi kalau alas kakinya tepat, mudah-mudahan bisa membantu mengurangi pembebanan pada sendi. Kemudian usahakan juga misalnya kalau olahraga itu ada waktunya, jadi kenali kenali kebutuhan tubuh, kenali kemampuan tubuh, begitu. Jadi jangan jangan sampai misalnya saking pengennya melakukan aktivitas fisik sampai jatuh. Oke. Terlalu berlebihan juga nggak bagus ya Dok? Jatuh juga bisa menjadi salah satu faktor untuk membuat sendi itu lebih cepat mengalami pengapuran, Pengapuran. begitu. Dok, kalau tadi dokter ngomong, bicara tentang latihan fisik nih, Mhm. kira-kira yang bisa direkomendasikan nih buat sobat boros itu kira-kira berapa lama nih Dok? Dan sehari yang paling ideal berapa lama nih? Nah, kayaknya ini sebenarnya topik untuk rehab ini ya kayaknya. Nggak apa-apa Dok, kita nanya sama dokter, kurang lebih yang paling aman lah untuk, Ba para sobat Perosi. baik sebetulnya yang paling aman sih, sesuai dengan kemampuan ya, tapi minimalnya kalau standar kita itu minimal 1 minggu itu 150 menit. 150 itu bisa dibagi-bagi ya Dok? Pagi misalnya 3 kali, 4 kali. Tentunya bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan tubuh, begitu. Dan juga kalau kalau bisa itu ketika kita mulai aktivitas fisik atau mulai melakukan, latihan, itu pelan-pelan Dok, pelan-pelan jadi bertahap. Tah tap Jadi jangan langsung digas, langsung melakukan, eee, angkat bebannya ya sih terlalu berat. 30 kilo gitu, ya itu bahaya juga. Jadi pelan-pelan, kemudian bertahap, dan yang penting konsisten. Konsisten. Jadi start slow, go slow, dan tetap dia terus gitu ya. Konsisten, jadi Konsisten ini nih yang harus bisa dijaga. jaga. Namanya menabung ya, Dok, ya. Oh iya, Menabung kan konsisten. iya betul. Betul juga ya. Oke. Nah Dok, tadi kita udah ngomongin nih faktor resikonya, kemudian cara mencegahnya. Nah, bisa nggak sih Dok kita tahu nih dari awal, bahwa kita tuh udah terkena osteoporosis atau pengapuran supaya jangan sampai kita kayak tadi dokter bilang, taunya udah patah gitu kan. Nah, bagaimana deteksi dininya nih Dok? Baik, nah ini penting banget, Dok. Penting sekali dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, biasanya Indonesia ini akan heboh kalau udah kejadian. Padahal kita tahu pencegahan itu jauh lebih penting dibandingkan pengobatan sebetulnya. Nah, jadi kita mesti melakukan yang namanya deteksi dini atau penapisan. Lapisan? Kalau untuk pengeroposan, ada beberapa kelompok populasi, kelompok masyarakat yang lebih baik kita lakukan penapisan. Jadi jangan tunggu ada gejala dulu. Misalnya apa? Misalnya kita lakukan penapisan, kepadatan tulang pada wanita-wanita yang skematopaus misalnya, kalau ada faktor resiko. Usia berapa tuh Dok kira-kira Dok? Yang kita Biasa kalau pas menopause mungkin 50-an, 60-an. 50-an. Cuma kita Tiap orang tapi beda-beda ya Dok ya? beda-beda ya. Cuman kita anjurkan ya, kalau wanita itu di atas 65 tahun, itu sudah wajib kita lakukan, tindakan penapisan pemeriksaan kepadatan tulang Di atas 65 65 tahun. tahun. Kalau laki-laki di atas 70 tahun. Jadi, mungkin menopause-nya mungkin, di usia 50, 55. Tentu kalau misalnya bisa dilakukan di usia segitu nggak masalah, tapi paling minimal di atas 65 itu kita kalau bisa Sudah wajib. sudah dilakukan pengecekan kepadatan tulang. Kalau memang sudah tidak padat, sudah ada osteoporosis, maka kita bisa kasih obat-obatan yang bisa membantu meningkatkan kepadatan tulang, begitu. Jadi bisa mencegah supaya nggak patah, Nggak patah, begitu, baik. Dok. Terus kalau yang untuk
pengapurannya gimana Dok untuk, kita deteksi dini, bisa nggak kita deteksi dini? Atau kadang-kadang kan tiba-tiba udah sakit aja nih di lututnya nih? Kalau pengapuran kita belum punya ini ya, belum punya panduan atau guideline untuk deteksi dini. Kalau misalnya tadi pengeroposan itu udah jelas tuh, populasi-populasinya atau kelompok masyarakat mana. Kalau kalau untuk pengapuran kita belum punya yang panduan yang saklek ya, Dok, ya, yang saklek. Tetapi seandainya misalnya teman-teman sudah mulai mengalami atau merasakan keluhan pada sendi, apalagi sendi yang menyokong atau mendukung tubuh, mereka silakan konsultasi. Kita akan lihat apa memang kondisi sakit sendi itu dialami atau, akibat penyakit pada sendinya atau penyakit pada komponen atau organ lain di sekitar sendi. Kita mesti tahu selain di sendi itu selain ada tulang ketemu tulang, juga ada otot, ada tendon, ada ligamen, dan lain sebagainya. Jadi kita mesti memastikan dulu apakah keluhan yang dialami oleh teman-teman itu, asalnya dari sendi Atau atau bukan sendi, gitu. jadi untuk kita bisa lebih, terkait dengan tata laksana juga tadi ya Dok ya, biar bisa lebih tepat. Nah kemudian Dok, tadi dokter sudah menjelaskan kan terkait tadi, apa, gejala dari pengeroposannya, kemudian bagaimana deteksi dininya. Nah terus kemudian apakah ada Dok pemeriksaan, medis atau pemeriksaan penunjang terkait Baik. pengeroposan dan pengapuran ini? Baik, makasih Dok. Jadi sobat parosi sekalian, kalau untuk pengeroposan kita punya yang namanya gold standard atau baku emas. Apa itu? Baku emas itu adalah pemeriksaan yang kalau kita lakukan, maka itu menjadi acuan untuk diagnosis, Ya. begitu. Nah, kalau untuk pengeroposan, kita melakukan pemeriksaan kepadatan tulang dengan menggunakan alat DXA scan. DXA scan. DXA scan DXA untuk mengetahui BMD atau bone mineral density, kepadatan massa tulang, begitu. Namun, pengecekan BMD dengan DXA scan ini mungkin saat ini adanya di rumah sakit yang gede ya, Dok, ya. berarti belum semua fasilitas mempunyai ya? Belum semua fasilitas punya, sehingga memang dibutuhkan, evaluasi evaluasi di pihak, fasilitas kesehatan yang bawah untuk melihat pasien-pasien mana yang membutuhkan untuk dilakukan BMD tadi. Nah, sedangkan kalau untuk pengapuran, kita bisa mendiagnosisnya dengan lebih gampang, Dok, dengan menggunakan foto ronsen. Kekerasan. Ya, itu kan lebih available ya, lebih ada di mana-mana Ada di dibandingkan mana-mana. DEXA scan tadi, begitu, Dok. Dok, tadi kalau misalnya sahabat Terosi nih Dok pengen tahu seperti yang tadi dokter sampaikan kan untuk periksa BMD tadi ya. Kemana tuh Dok harus pergi dan nggak mungkin kita langsung datang minta periksa BMD ya Dok ya. Ya, Kira-kira bagaimana kalau misalnya sahabat Terosi kepingin gitu, pengen tahu juga nih? baik baik. Jadi sebetulnya sebelum kita lakukan BMD atau DEXA scan tadi, kita mesti melakukan penilaian akan faktor risiko mengalami osteoporosis atau patah tulang pada pasien. Jika pasien dianggap mengalami, memiliki risiko tinggi, maka pasien-pasien ini akan dirujuk untuk dilakukan BMD, Oh. begitu. Jadi kita nggak bisa, Dok, ujuk-ujuk langsung saya mau BMD, nggak bisa ya. Jadi kita menilai dulu nih, apakah pasien ini memiliki faktor risiko yang tinggi atau sangat tinggi untuk mengalami osteoporosis atau patah tulang. Jika iya, maka akan dilakukan rujukan Tadi ke fasilitas yang memiliki BMD. Oke, jadi sahabat Terosi nggak langsung kita datang minta ya, tentunya ada penilaian-penilaian dan kriteria-kriteria apakah memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan BMD atau tidak. Nah, Ya, mungkin Dok, ini sebagai yang terakhir nih Dok, mungkin, tadi dokter sudah banyak bercerita terkait pengeroposan dan pengapuran, mungkin ada yang bisa dibagikan kepada, sahabat Terosi Dok, bagaimana sih, pengobatannya secara umum terhadap pengeroposan dan pengapuran ini Dok? baik. Untuk tata laksana umum, Dok, dan sobat sekalian, tata laksana umum yang paling penting itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Modifikasi gaya hidup atau lifestyle Berat modification. tuh Dok kayaknya ya? Berat banget, Dok. Jadi, mencakup apa? Mencakup diet ya, kalau untuk diet tentu, kalau untuk mencegah pengapuran, diet untuk menjaga berat badan. Ya, Kemudian kalau untuk mencegah pengeroposan, diet yang tinggi kalsium. diet tinggi kalsium. Dan jangan lupa cukupkan asupan vitamin D, itu untuk membantu mencegah pengeroposan. Jadi vitamin D dan kalsium itu penting untuk tulang. Untuk vitamin D bisa didapatkan melalui
cahaya matahari yang akan membantu dibentuknya vitamin D di kulit. Ya. Namun bisa juga dengan suplemen, yang misalnya dianggap tidak mencukupi untuk asupan cahaya mataharinya. Kalau cahaya mataharinya Dok, ada kriteria nggak? Jam berapa gitu? Pasti nih Sobat Perosi akan menanyakan nih, yang paling ideal, yang paling baik. Sebetulnya yang paling cepat membentuk vitamin D itu ya siang ya Dok ya, data jam 10, tapi kan tidak baik untuk kulit Ya, ya. Jadi mungkin kita lebih memilih ya pada saat pagi hari saja Dok, pagi hari. jam 7, jadi jangan jangan terlalu panas. Berapa lama Dok kira-kira kita bisa terpapar oleh sinar matahari itu? Nah, itu sebetulnya tergantung dengan intensitas cahaya mataharinya atau UV index-nya. Semakin tinggi intensitasnya, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Namun, tentunya kita nggak mau juga pasien itu lama-lama di bawah cahaya matahari dengan UV index yang tinggi. Jadi kalau menurut saya 15 atau 20 menit cukup. Udah cukup ya? Jangan Sambil kelamaan. latihan-latihan Sambil fisiknya tetap iya Dok, jadi jangan jangan kelamaan. Kita mesti timbang-timbang, jangan sampai pajanan cahaya matahari yang sangat banyak juga itu bahaya untuk kulit. ya. Ya, Ya. gitu. Jadi semuanya harus tidak boleh berlebihan. Betul sekali, Dok. Dok, kalau tadi ngomong asupan kalsium itu Dok tadi dari mana Dok kita Iya. bisa dapatkannya? Asupan kalsium tentu makanan-makanan yang mengandung banyak kalsium, misalnya bisa ya, daging, sayuran-sayuran, susu, ya, itu juga bisa. Namun untuk usia tua mungkin dibutuhkan juga asupan tambahan suplementasi kalsium, Kalsium. demikian, Dok. Oke, Dokter Faisal, kalau tadi kita udah ngomongin tata laksana umum, pengeroposan, bagaimana nih Dok dengan pengapuran Dok? Nah, kalau untuk tata laksana umum umum pengapuran tentunya konsepnya sama, Dok, mengurangi beban sendi. Ya, jadi jaga berat badan, kemudian lakukan aktivitas fisik yang low impact yang bisa membantu sendinya itu menghasilkan pelumas alami, gitu. Jadi berenang sama sepeda statis, Dok. Jadi aerobik juga itu ya? Masuk aerobik Tapi kan? juga bisa, iya. Oke. Cuma kalau bisa jangan yang loncat-loncat, Dok. Kalau loncat-loncat mungkin Low impact berarti. lari Nah, ya, begitu, yang paling bagus berenang, Dok. paling bagus berenang karena semua bergerak ya Dok ya? Iya, ya, dan di dalam kolam kan bobot kita massa tubuh itu lebih Lebih ringan. ringan, tuh. Sepeda statis juga bagus, Dok. Kita Kalau bisa sepeda biasa gimana Dok? sepeda biasa lebih bagus sepeda statis, ya kenapa? Sepeda statis itu kita bisa menyetel settingan Bebannya. bebannya. Sedangkan kalau sepeda biasa itu, kalau tanjakan atau jalannya bolong-bolong tentu akan butuh tenaga beban yang lebih tinggi untuk mengayuh sepedanya. Ya bisa sih, Bisa. tapi usahakan jalannya landai dan mulus begitu. Jadi jangan ada yang batu-batu kerikil, jangan ada yang undukan-undukan gitu ya Iya, Dok ya? betul Dok, betul sekali. Oke. Nah, Sobat Perosi, tadi sudah begitu banyak penjelasan dari Dokter Faisal ya terkait apa sih beda pengeroposan dan juga pengapuran. Nah, sekarang kita mau dengar nih, Dokter Faisal mungkin ada, take home message nih buat, sahabat Perosi untuk apa sih yang harus dilakukan terkait dengan pengeroposan dan pengapuran ini nih, Dok? Baik, makasih Dok. Jadi sobat sekalian, yang penting saya tekankan sebagai take home message adalah kondisi pengeroposan dan pengapuran itu bisa dijumpai oleh banyak sekali masyarakat. Ya. Sehingga penting untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini. Jadi take home message-nya cuma 2, ayo menabung tulang dan ayo menabung sendi. Oke, baik Dokter Faisal. Nah, sahabat Verosi, sudah banyak yang dijelaskan oleh Dokter Faisal ya tadi ya terkait pengeroposan dan pengapuran. Mudah-mudahan sahabat Verosi dengan adanya podcast ini ya Dok, sudah bisa lebih paham nih membedakan antara pengeroposan dan pengapuran. Dan apa yang dijelaskan Dokter Faisal tadi semoga bermanfaat buat sahabat Verosi semuanya. Baik, kami mengucapkan terima kasih dan mungkin nanti kita akan bertemu kembali ya Dok di acara podcast Perosi selanjutnya. Makasih, makasih Dok. Makasih Dokter Faisal. Nah.